jangan paksa saya membantu di Chow Coklat. Oke. Saya bilang seperti itu ke orang tua saya. Oke. Jadi prinsipnya bagi saya, fokus is number one. Ya. Potensi coklat ini besar sekali. Oke. Namun sayang sekali Pak Man, memang tahun 2017 atau mulai tahun 2017 kita bukan lagi nomor 3, tapi kita sudah menjadi nomor 6. Pabrik coklat di Indonesia saat ini, kapasitas terpasangnya itu sudah 1 juta ton, Pak. Iya. Itu masalah besar. Di satu sisi, kita tidak bisa memenuhi hulu. Yang jadi masalah di Indonesia adalah perbedaan standar antara internasional dan Indonesia. Iya. Dari data yang kami terima, ternyata dari harga ICCO, misalkan ICCO harga 35.000 hari ini, Pak Man. Iya. Petani hanya menerima 70% dari harga itu. Wow. Oleh karena itu, Chow Coklat Iya. berposisi untuk memutus supply chain ini agar tidak terlalu panjang. Om Swastiastu dan semangat pagi sahabat ALC dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa dalam acara ALC Talk. Dan tokoh istimewa kita hari ini adalah Kadek Surya Prasetya Wiguna SE. Beliau atau Kadek adalah seorang anak muda, sebelumnya punya basis atau background sebagai seorang bankers di sebuah bank besar di Indonesia. Hari ini tentu saja kita ingin menggali bagaimana kiprah beliau dalam konteks menjalani bisnisnya, khususnya adalah bisnis di bidang agro. Kadek, selamat pagi. Swastiastu, Pak. Semangat. Semangat pagi, Ya. luar biasa. Baik, sahabat ALC, kita akan mulai untuk menggali bagaimana Kadek dari seorang bankers tiba-tiba meninggalkan profesi yang nyaman dengan penghasilan yang tidak kecil, lalu terjun ke dunia pertanian. Kita dengarkan curhat ataupun cerita singkat dari Kadek Surya. Saya manggilnya Kadek Surya. Silahkan, Kadek. Kasih Pak Man, Swastiastu, teman-teman semua. Boleh dibuka. Izin Pak Man membuka masker. Saya agak grogi nih kalau pakai masker. Makasih Pak Man sudah diundang dalam ALC Top Agro Learning Center. Agro Learning Center, ya. Merupakan tempat yang luar biasa di Denpasar. Kalau orang lain mungkin bikin kaplingan Pak di tengah kota ya. Tapi Pak Nyoman Baskara luar biasa sekali. Hari ini kita bisa melihat bagaimana sosok Pak Nyoman betul-betul berkontribusi terhadap pertanian. Betul sekali Pak Man, saya adalah mantan seorang bankir. Saya bergabung di bankir waktu usia saya belum genap 20 tahun. Belum 20 tahun. Ya, jadi saya waktu tamat kuliah itu 2,5 tahun Pak Man. Oh gitu ya. Jadi saya adalah tamatan tercepat dengan tamatan S1 2,5 tahun. Oh. Jadi ketika itu sebelum saya terima ijazah, saya sudah diterima di BRI. Iya. Di salah satu bank besar Indonesia, mungkin pencetak laba terbesar di Indonesia. Betul. Dalam perjalanan saya 9 tahun, Pak Man. Oh, Di BRI. 9 tahun di sebuah bank itu ya? di BRI dari 2008 sampai 2017. 2017. Saya menutup karir saya di BRI pada tanggal 1 Januari 2017, di mana pada bulan Desember 2016, saya dipanggil ke Jakarta untuk menerima award sebagai karyawan terbaik se-Indonesia. Karyawan terbaik di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Untuk bidang kredit. Oke. Jadi saya orang kredit, basic saya orang kredit. Saya juga pegang kredit yang sangat besar dulu di BRI, hampir setengah triliun. Setengah triliun? Ya, jadi saya kenal banyak sekali pengusaha-pengusaha besar di Bali maupun di Indonesia. Oke. Pada saat itu saya sudah merintis Chow Coklat Pak Man bersama ayah saya. Oke. Secara paralel ya? Secara paralel. Oke. Jadi sudah mulai dirintis. Oke. Jadi pada saat itu saya bilang kepada ayah saya, kita tidak bisa melakukan sesuatu setengah-setengah. Kalau Bapak memang menginginkan saya membesarkan Chow Coklat, izinkan saya keluar. Tapi kalau Bapak menginginkan saya besar di BRI, jangan paksa saya membantu di Chow Coklat. Oke. Saya bilang seperti itu ke orang tua saya. Oke. Jadi prinsipnya bagi saya, fokus is number one. Ya. Totalitas. Adalah kunci dari kesuksesan kita dimanapun kita berada. Ketika kita bicara
fokus, maka semua akan terbagi. Waktu Betul. itu saya datang ke ruangan pimpinan saya dan saya bicara, Pak, saya ingin mengundurkan diri, Pak. Waktu itu 1 Januari 2017. 17. Dan saya 2 Januari ya, karena 1 Januari masih libur. 2 Januari dia bilang, Sur, kamu jalankan keduanya. Terus saya bilang sama pimpinan saya, Pak, saya tidak bisa, Pak. Kalau saya di BRI, saya akan sampai puncak di BRI. Kalau saya di sini untuk membantu orang tua saya. Saya ingin bantu orang tua saya sampai barang ini bisa jadi sesuatu. Gitu. Akhirnya pendek kata diizinkan, lalu fokus kemudian. Pak. Akhirnya diizinkan oleh pimpinan dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Oke. Jadi kemudian mulai dengan dunia baru yang sesungguhnya sudah ditekuni sejak lama. Sudah sekitar 2 tahun. Oke, jadi dari tahun 2015 kami membangun, 2014, 2015 jadi dan kami berjalan seperti itu. Konsep apa yang dikembangkan dalam mengembangkan Chow Coklat ini atau wilayah katakanlah percoklatan di Bali ya? Karena ketika kita bicara Chow kan hanya small thing, tetapi sesungguhnya bicaranya adalah bagaimana membantu memberdayakan masyarakat pembudidaya coklat di Bali, kan begitu konsep besarnya ya. Betul. Bagaimana tuh memulainya itu? Sebenarnya waktu itu sederhana aja, Paman. Ya. Pada saat itu kami memegang data bahwa pada saat itu Indonesia secara umum adalah pemilik coklat terbesar nomor 3 di dunia setelah Ghana dan Pandai Gading. Oke. Karena itu kami berpikir sederhana bahwa coklat adalah potensi besar. Sangat besar. Pasti besar sekali. Nah, oleh karena itu kami berpikir kenapa kita tidak membuat coklat saja. Jadi datanya betul-betul dipegang dulu. Datanya harus dipegang dulu. Kemudian informasi tentang coklat dipegang dulu. Dipegang dulu, betul. Oke. Jadi kita sudah tahu betul bahwa potensi coklat ini besar sekali. Namun sayang sekali, Paman, memang tahun 2017 atau mulai tahun 2017 kita bukan lagi nomor 3, tapi kita sudah menjadi nomor 6. Apa yang terjadi? Karena produktivitas kita di hulu betul-betul rendah, sehingga kita disalip oleh negara-negara lain dalam menghasilkan kakao. Itu permasalahan kita yang luar biasa besar, Paman. Dari ketiga ke 6 tentu angka yang sangat signifikan. Sangat signifikan sekali. Kita itu sekarang malah posisi kita sebagai penghasil kakao di Indonesia adalah importir, Pak. Bukan lagi sebagai eksportir. Malah kita sekarang sebagai importir. Kita importir kakao. Saya bilang importir kakaonya, tapi eksportir coklat. Nah, bisa dibayangkan nggak, Pak? Kita importir kakao, tapi eksportir coklat. Karena apa? Kakao yang bersumber dari negara lain masuk ke Indonesia melalui proses impor, diolah di Indonesia menjadi coklat, diekspor. Oke. Itu yang menyebabkan sebetulnya eksportirnya sendiri bukan orang Indonesia kalau begitu. Hampir 90% itu perusahaan asing, Pak. Apa alasan mereka melakukan itu? Karena mereka menyadari bahwa mungkin ya di Indonesia tenaga kerjanya lebih murah, sehingga investasi itu ada di sini untuk pembangunan pabrik-pabrik coklat besar. Jadi mereka melakukan importasi dalam bentuk kakao, mengolahnya di sini, kemudian mengirimnya kembali ke luar negeri. Bahkan ada pabrik yang saya cerita dengan teman-teman saya, ada di pelabuhan, Pak. Jadi mereka nggak sampai jauh-jauh, di pelabuhan sudah diolah coklat itu, kemudian dibawa lagi ke luar negeri. Untuk menekan HPP-nya, gitu ya? Oh, gila ini. Gila, Pak. Gila. Coklat luar biasa. Bicara coklat sangat... Lalu setelah dalam mulai menekunin itu proses-proses yang kesulitan apa yang ditemuin dan lain sebagainya, itu bagaimana? Kalau bicara coklat ini memang, kalau bicara kesulitan sangat banyak, Pak. Coklat di Bali sendiri itu ada 12.000 hektar. 12.000 hektar, oke. Dengan rata-rata penghasilan per hektar per tahun itu hanya 700 kilo. 700 kilo. Dengan 12.000 hektar? Per hektarnya menghasilkan 700 kilo. Padahal, kalau kita konsisten dan kita memang betul-betul real melakukan intensifikasi pertanian yang benar, itu kita bisa sampai 1,5 sampai 4 ton. Artinya masalah begitu serius di tingkat hulu ya? Di hulu yang besar, Pak. 12.000 masalah kita hektar. Di kakao adalah di hulu. Karena in reality, pabrik coklat di Indonesia saat ini, kapasitas terpasangnya itu sudah 1 juta ton, Pak. Itu masalah besar. Di satu sisi, kita tidak bisa memenuhi hulu. Hulu sangat sedikit menghasilkan. Dengan begitu krusial masalah, lalu Kadek bersama kru melakukan apa sehingga ada sebuah cara baru, paradigma baru para petani mitra gitu, apa yang dilakukan? Yang pertama yang kami lakukan adalah
rasionalisasi harga, Pak. Rasionalisasi Rasionalisasi harga. harga. Jadi begini, ini kita cerita sebelum corona dulu, Iya, Pak iya, Man, iya. Jadi saya harus cerita dulu garis besar. Garis besar kita bahwa kakao itu ditentukan oleh harga dunia. Jadi ada tiga harga, Pak Man. Jadi komoditas kakao itu ditentukan harga dunia. Yang kita sebut dengan ICCO pricing. ICCO. Yang kedua London pricing. London pricing. Yang ketiga adalah New York pricing. Ini setiap hari berubah, Pak Man. Oke. Jadi kita bisa tahu harga dunia setiap hari. Tinggal kita klik www.icco.com, sudah tahu, Pak. Ketemu harga itu per metric ton. Itu harganya. Harga tapi standarnya gimana? Nah, betul. Itu betul sekali, Pak Man. Yang jadi masalah di Indonesia adalah perbedaan standar antara internasional dan Indonesia. Iya. Dari data yang kami terima, ternyata dari harga ICCO, misalkan ICCO harga 35.000 hari ini, Pak Man. Petani hanya menerima 70% dari harga itu. Wow. Kenapa? Karena begitu panjangnya supply chain. Rantai Jadi pemasarannya petani tidak betul-betul bisa menjual ke pabrik. Oleh karena itu, Chow Coklat berposisi untuk memutus supply chain ini agar tidak terlalu panjang. Fungsi intermediasinya diintensifkan. Makanya dari petani ke koperasi petani, lalu masuk ke Chow Coklat. Inilah yang kemudian kita sebut dengan short supply chain. Jadi kelembagaan petani diperkuat. Lembaga off-taker dibentuk. Karena ini akan menjadi mitra dari Chow. Sehingga tercutting atau terpotonglah rantai. Lanjut. Jadi dengan terpotongnya supply chain tadi, maka otomatis harga yang diterima petani tidak lagi 70%. Tapi bisa paling tidak 90%. 6%. Karena 10% tadi itu dinikmati oleh koperasi yang juga petani mereka sebagai punya. pemilik. Kan itu, jadi untungnya nggak kemana-mana. Jadi untungnya tidak kemana-mana. Jadi kuncinya di situ, Pak. Jadi pada saat itu kita bicara sebelum corona, itu harga yang ditentukan oleh yang ditentukan oleh harga dunia itu adalah sekitar 37.000, Pak. Tetapi kami sendiri di Chow Coklat membeli dengan harga 45.000 sampai 60.000, Pak, di koperasi. Nah, berarti ada sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam konteks harga yang diterima oleh petani, kan gitu ya? Betul. Apa animo yang muncul kemudian? Wah, luar biasa, Pak. Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah bagaimana kemudian para petani ini mengikuti standar dunia. Salah satunya yang tadi kita cerita banyak adalah soal fermentasi. Itulah perlu tenaga-tenaga pendamping. Cuma memang kalau di sana itu kami menyiapkan yang kami sebut dengan TS, Technical Service, yang bisa kemudian memberikan informasi yang benar kepada petani bagaimana cara melakukan fermentasi yang tepat. Gitu. Boleh diceritakan saat ini ada berapa kelompok tani yang sudah terwadahi ataupun yang belum, lalu berapa hektar tanah atau lahan petani yang kita kelola, yang menjadi bagian dari Chow Coklat? Sebetulnya begini, Pak Man, kami tidak berharap bahwa kelembagaan petani ini hanya untuk Chow Coklat, tapi bagaimana kemudian kelembagaan petani ini bisa menjadi sebuah bargaining position yang kuat dari petani itu sendiri, sehingga petani-petani itu tidak hanya menjual produknya ke Chow Coklat, tetapi coklat-coklat lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Itu target kita. Bahkan dibuka peluang itu. Pak. Jangan kemudian kita justru memarginalkan monopoli itu salah kalau menurut saya. Apa yang terjadi pada COVID ini banyak mengajarkan kita bahwa satu buyer itu bukan sesuatu yang baik. Dulu sebelum COVID, hampir seluruh produk Jembrana dan Tabanan itu Chow Coklat yang ambil, Pak. Kenapa? Karena Chow Coklat mempunyai market yang begitu besar. Kenapa? Karena tourism. Tourism lah yang kemudian pada akhirnya membuat harga itu menjadi bagus di tingkat petani. Itu tidak bisa dihindari. Nah, sekarang konteksnya tourism. Tourism berarti sejalan dengan perkembangan turis ke Bali. Sebelum corona, itu market dari Chow Coklat berapa persen? Jadi begini, Pak Man, kami itu di Chow Coklat itu membagi market menjadi tiga cluster. Yang pertama lokal market yang kita sebut dengan Bali market. Yang kedua adalah domestic market Indonesia, dan ketiga adalah internasional. Nah, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, kami memiliki market di lokal itu sebesar 90%, 80%. Lokalnya 90%? Iya, Pak, karena seluruh
produk coklat di bandara kalau Bapak keluar negeri, itu coklatnya dari Chow Coklat, Pak. Terutama yang di kasir-kasir itu, Pak. Yang ada gambar Bali itu dari Chow Coklat. Artinya pembelinya justru bukan orang lokal, tapi proses pemasarannya di tingkat lokal. Berarti ini ekspor di tempat namanya ini. Ya, kalau di situ memang bisa disebut sudah ekspor. Ekspor di tempat. Ya, Tapi memang in reality memang masyarakat kita belum makan coklat. Kemudian 5% di domestik dan 5% lagi di internasional. Pemahaman internasionalnya apa ini? Ekspor, Pak. Ekspor, ya. Ekspornya cuma berapa persen tadinya? Cuma 5%? Sekitar 5% lah. 5%. Ya. Lalu dengan terjadi pandemi seperti ini, gimana apa yang terjadi? Inilah kemudian kita sebut dengan shifting, Pak Man ya. Jadi shifting ekonomi itu terjadi, bahwa market yang tadinya lokal, sekarang tamu itu kan hilang begitu. Bandara ditutup dan sebagainya. Itu membuat pendapatan drop luar biasa. Tapi bagaimanapun kami tidak menolak menyerah. Bagaimanapun kita harus berbuat sesuatu. Terus market ekspor bagaimana? Akhirnya market ekspor itu saat ini mencapai 60%. 60%. Jadi berubah. Skemanya. Klaster pun berubah. Strategi berubah. Betul. Serangan ke pasar ekspor lebih dikencangkan. Kami membuka portal-portal di luar negeri yang sekiranya bisa B2B dengan perusahaan lain di luar negeri. Bukankah ini lebih menarik dibandingkan dengan skema yang pertama ya? Kalau dibilang menarik, tentu ada plus minus, Pak Man. Karena kalau bicara ekspor... Apa plusnya, apa minusnya? Plusnya tentu itu sekali pembelian tidak bisa kecil. Kita bicaranya pasti harganya dolar. Yang kedua, pembeliannya pasti dalam bentuk kontainer. Kalau sudah kontainer yang jalan, risikonya? Pasti banyak risiko, Pak. Karena bagaimana kan kalau bicara soal food and beverage masuk ke negara lain, itu banyak sekali data yang harus kita penuhi, Pak. Benar. Itu setiap negara beda, Pak. Kamu punya Singapura, kamu punya Malaysia, Jepang, Amerika, Arab Saudi, itu semua beda, Pak, kebutuhannya. Nah, ketika kita bicara negara A, belum tentu sama dengan negara B. Tapi kalau kita bicara jualan di sini, tentu betul. Kita mengikuti standarisasi Indonesia. Artinya memang tetap setiap ini ada risikonya ya. Oh iya pasti, itu plus minus lah. Tapi kan bukan berarti kita nyerah kan. Baik. Artinya cara kita menyampaikan produk yang tadinya orang datang, sekarang kita kirim ke luar negeri, kan itu saja bedanya. Oke. Ya, kira-kira gitu. Kembali yang tadi belum Kadek jelaskan, sampai saat ini berapa petani boleh menjadi partner dari Chow, berapa kawasan, berapa hektar maksudnya. Kemudian mungkin ditambah di situ, sejauh ini bagaimana kemudian peran pemerintah untuk membackup apa yang menjadi mimpi besar dari Chow Coklat ya? Begini Pak Man, kami di Chow Coklat itu bermitra dengan dua koperasi. Pertama kami sebut dengan KSS, Koperasi Kertesemaya Samania, yang berbasis di Jembrana. Yang kedua adalah Koperasi Mani Amerta Buana, yang berbasis di Tabanan. Jadi ketika kita bicara koperasi KSS, ini sebetulnya lebih dulu ada sebelum Chow Coklat. Tetapi ketika Chow Coklat muncul, kami adalah buyer utama mereka. Kenapa? Karena demikian, karena kami punya visi yang sama. Bagaimana kita mengembangkan kakao Bali menjadi kakao terbaik di Indonesia. Nah, akhirnya dalam prosesnya, sebagian besar 90% produk mereka kami yang ambil. Jadi total petani yang mereka kelola itu sekitar 600 peman, di mana 200 diantaranya sudah tersertifikasi organik. Amerika, Eropa, dan Indonesia. Sedangkan di Tabanan sendiri itu ada 400 petani, Paman, dan belum tersertifikasi organik. Belum tersertifikasi organik. Problem sertifikasi nanti kita akan bahas. Siap. Kita break dulu sebentar. Lunas, Paman. Baik, silakan. Sahabat ALC, tadi di akhir dari dialog pada sesi pertama, ada satu catatan kecil, yaitu mengenai sertifikasi. Masalah sertifikasi ini tentu nggak pernah lepas dari peran pemerintah untuk membantunya, karena sertifikasi jika dilakukan langsung oleh petani, tentu dia pertama nggak ngerti caranya gimana, biayanya besar. Mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan, kehadiran pemerintah dalam konteks sertifikasi ini benar-benar bisa dilakukan dengan cara baik ya, dengan semaksimum mungkin. Kadek, saya dengar Kadek kan juga sebagai duta milenial. Tolong ceritakan sedikit. Ini sejak kapan menjadi duta milenial? Kementerian mana yang menunjuk sebagai duta milenial? Lalu ngapain saja di situ? Silakan.
Oke Pak Man, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Saya menjadi duta milenial itu sejak tahun 2019 Pak Man. 2019, berarti Mengapa udah menjadi duta milenial? Karena pada saat itu saya diundang oleh Pak Presiden. Ya, ya. Langsung karena ternyata kelembagaan ekonomi yang kami konsep Ya, ya. itu menjadi konsep secara nasional. Oke. Bagaimana konsep kelembagaan itu dimulai dari hilir, bukan dari hulu, Pak. Bukan dari. Karena kita kalau bicara produk pertanian, alangkah baiknya kita bicara dari sisi hilir, Pak. Karena kita bicaranya permintaan market. Ya, Bukan lagi bicara soal bagaimana kemudian kita bangun dulu produksinya, baru kita bingung mau jualan kemana. Oke. Nah, kemudian konsep inilah yang kemudian diaplikasikan oleh pemerintah dan diinformasikan ke banyak perusahaan-perusahaan, Pak. Oke. Nah, kami dengan konsep itu kemudian kami dipanggil secara pribadi oleh Pak Menteri pada saat itu Pak Amran untuk bersama-sama membangun konsep yang bernama Duta Petani Milenial. Duta Petani Milenial. Oke. Jadi Duta Petani Milenial sendiri di Bali ada 2 orang, saya dan Agung Weda. Oke. Saya dan Agung Weda. Kemudian saat ini kami sedang membangun Pak jaringan yang lebih luas di seluruh kabupaten di Bali. Kalau nggak salah secara nasional targetnya 2 juta petani. 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Dalam kurun waktu berapa lama itu? 2,5 juta dalam kurun waktu antara 5 sampai 10 tahun, Pak. Karena apa? Karena memang kenyataannya saat ini petani muda kita hanya sisa 9 juta, Pak. Sisa. Petani di bawah usia 40 tahun itu di bawah 9 juta orang. Benar. Padahal penduduk kita saat ini sudah 270 juta. Bayangkan bagaimana 9 juta orang menghidupi 270 juta orang dari sisi pangan. Itu akan jadi masalah besar. Sangat riskan. Sangat riskan ke depan. Oleh karena itu pemerintah harus concern bagaimanapun sehingga saat ini ada dibentuk namanya program YES, Paman. YES itu adalah Youth Entrepreneur Support System yang kemudian konsep inilah yang diaplikasikan untuk membantu petani-petani muda menjadi pengusaha muda di bidang pertanian. Oke. Nah, kalau kita bicara Bali sendiri berapa target yang kita tuju? Mengingat, nah sudah terlalu lama sektor pertanian ini kan dianaktirikan. Nah, efeknya tentu saja tidak banyak anak muda melirik pun tidak mau. Nah, ini bagaimana berapa targetnya kalau kita bicara target dalam setahun ke depan bagaimana? Saya tidak tahu Bali, Paman ya, karena memang tidak ada program yang kemudian saya diinformasikan tentang konsep secara real, akan berapa banyak, berapa jumlahnya, atau seperti apa. Yang jelas sih, kalau kita bagi Bali sendiri itu kalau kita hitung secara nasional kan hanya 4,2 juta, Paman. Kalau 4,2 juta dibagi kita 270 juta, berarti Bali itu hanya 3%, Paman. Ya, kalau 3% ya paling tidak 3% kali 2,5 juta. Berarti sekitar 700.000 orang atau 70.000 orang paling tidak ya. Sekitar 70.000 orang petani muda yang diharapkan di Bali. Nah, saya sendiri kemarin sudah belum dapat 70.000, Pak, baru 70 orang yang ada di seluruh Indonesia. Ya, salah satunya Putri Pak Man sendiri, Dianggi yang kita jadikan Duta Petani Milenial. Ya, bagaimanapun harus ada terobosan. Dan memang kenyataannya saat ini kita tidak bisa menjual mimpi. Itu yang penting. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan informasi kepada anak-anak muda ini bahwa pertanian itu menjanjikan lebih daripada yang lain. Benar. Nah, bagaimana menjawab itu? Ya tentu dengan hasil. Loh, sekarang semua petani tampilannya masih brengosan, terus pakaian tidak rapi dan sebagainya. Ya pastilah kalau namanya ke sawah tidak rapi ya, tetapi keluar ya tetap harus artinya mesti ada sebuah terobosan besar bagi pemerintah Bali harus untuk membuat para anak mudanya tertarik, minimal tertarik dulu melihat dunia pertanian. Yang kedua, minimal pemerintah juga mempunyai strategi untuk memberi kepastian akan pertanian, bahwa ini menjanjikan, ini penuh dengan harapan. Yang ketiga mungkin melekatkan teknologi ke anak muda. Adakah yang lain, Dek? Ya, saya pikir tetap soal anak muda ke depan tidak bicara soal itu, Pak Man ya. Pasti bagaimanapun dia kepastian ekonomi yang penting. Kepastian. Bagaimanapun dia anak muda ini tidak akan hidup sendiri. Dia akan punya istri, akan punya anak. Bagaimana dia kemudian bisa menghidupi dirinya dari hasil pertanian itu. Ini yang perlu dilakukan kajian secara ekonomi, Pak Man. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang Dek ingin sampaikan kepada pemerintah berupa saran dan lain sebagainya? Yang kedua, apa yang Kadek harapkan dari anak-anak muda sehingga mereka benar-benar mulai awal ini atau titik ini mulai memberikan atensi kepada dunia pertanian?
Kalau saya sih sering sekali bicara ya kalau kita di tingkat di nasional Pak Man, Ya. yang paling penting sendiri adalah bagaimana pemerintah melindungi ya pertanian itu sendiri. Memberikan Bagaimana kemudian melindungi pertanian secara nyata, yaitu sederhananya paling tidak kita tidak impor Pak. Oke. Ya, Ya. itu sudah kunci Pak. Benar, kalau benar, kita benar. masih impor itu sudah tidak melindungi pertanian kita, Ya, sudah ya, pasti Pak. ya. Nah dengan tidak adanya impor, otomatis harga-harga menjadi lebih baik. Benar. Ya kepastian harga itu menjadi lebih Oke. menjanjikan. Ya, oke. Nah, kepastian harga juga ditentukan Yang oleh pertama, kontinuitas. Hindarin semaksimal mungkin impor. Betul. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pemerintah memastikan market untuk anak-anak muda ini. Oke, Ini yang paling marketnya harus penting. pasti. Iya, Marketnya harus marketnya pasti. bagaimana? Berarti harus ada peta yang jelas. Harus ada peta yang data jelas. yang jelas. Betul. Sehingga apa yang diproduksi oleh anak muda sesuai dengan apa kebutuhan pasar. Yang ketiga apa kurang lebih? Yang ketiga adalah kebutuhan modal mereka harus dipenuhi, Pak. Working capital maupun Working investment-nya ya, Betul. peralatan dan lain sebagainya. Betul. Oke, yang ketiga Harus itu. dipenuhi. Oke. Working capital. Nah, sekarang kepada anak muda yang kebetulan akan menjadi sasaran target dari program Duta Petani Milenial ini, apa harapannya, Dek? Silakan. Ya paling tidak mereka Duta Petani Milenial itu kita harapkan memberi vibrasi positif, Pak. Vibrasi. Ya, vibrasi positif kepada anak-anak muda lain. Bagaimanapun tugas kita tidak ringan. Oke. Adalah meyakinkan mereka bahwa pertanian itu menjanjikan. Saya pikir COVID-19 ini memberikan kemudian arti yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana pertanian masih bisa bertahan ketika pariwisata runtuh. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi tonggak kita. Oke. Jangan sampai kemudian besok ketika pariwisata kembali, kita akhirnya terlena kembali. Jangan sampai seperti itu. Satu poin sebelum kita akhiri dialog kita, bagaimana paradigma pemerintah Provinsi Bali dalam konteks membangun ekonominya. Selama ini kita boleh dikata 80% menggantungkan ekonomi pada sektor industri pariwisata dan tanda kutip bahkan melupakan sektor pertanian yang merupakan sektor primer. Ini bagaimana menurut Kadek? Kebijakan pemerintah secara luas, secara makro, khususnya di Provinsi Bali, harus berpihak pada 3 sektor, Pak Mas. Oke. Yang pertama pariwisata tentu. Pariwisata ya Kedua tetap jalan. pertanian, dan ketiga adalah UMKM. Oke. Kita tidak memarjinalkan pariwisata. Oke. Salah, Pak Man. Karena bagaimanapun pariwisata lah yang kemudian bisa, seperti saya sampaikan tadi, mengangkat harga dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu pemerintah harus mulai fokus dari sisi bantuan, dari sisi pemodalan, dari sisi pembicaraan ataupun apapun yang mereka sampaikan ke pusat untuk kemudian pertanian ini menjadi salah satu sektor. Artinya ketika kita bicara lokomotif, ya, pemerintah mestinya Punya tidak 3 menjadi punya 3 lokomotif. Oke. Lokomotif pertama pariwisata karena itu sisi lain dari Bali lain, yang brandingnya sudah kuat. Tapi jangan lupa lokomotif yang kedua yang tidak kalah penting. Ya. Lokomotif sektor pertanian dan yang ketiga adalah UMKM. Betul. Gitu kurang lebih Betul, ya. Pak Man. Baik, sahabat ALC, demikian dialog kita, bincang-bincang ringan kita di ALC Talk hari ini dengan tokoh kita yang luar biasa, Kadek Surya Prasetya Wiguna. Jadi kalau kita kupas, kalau kita simak tadi, tentu kita banyak sudah dapat informasi-informasi dari seorang anak muda yang kebetulan juga sebagai Duta Milenial Pertanian atau Duta Pertanian Milenial. Demikian dialog kita bersama tokoh kita hari ini. Selanjutnya kita akan jumpa lagi dengan tokoh yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah mumpuninya di dialog atau di acara ALC Talk mendatang. Terima kasih. Om Santi 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 Om.